Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini mendengar mengenai mukjizat bangsa Israel dalam bacaan pertama mendapatkan roti mana yang diturunkan Allah bagi mereka ketika mereka lapar. Lalu juga dalam bacaan Injil itu kita dengar satu istilah yang khas, yaitu adalah roti hidup. Kalau kita melihat kembali roti hidup, roti mana, kita langsung teringat dengan peristiwa sakramen Ekaristi yang kita rayakan sekarang ini. Sakramen Ekaristi, dan pada puncaknya nanti kita akan menerima komuni. Saudari-saudara terkasih, menjadi kekuatan bagi kita soal roti hidup ini, bahwa tadi dalam pengantar saya katakan kita mencari senantiasa Yesus yang akan selalu mengenyangkan, yang akan selalu melepaskan dahaga kita. Dan bagaimana caranya? Di dalam bacaan Injil di bagian akhir, Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang bertanya, "Yesus, bagaimana kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah?" Yesus cuma menjawab dengan dua hal. Kita akan lihat dua hal itu. Yang pertama adalah, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kata kuncinya adalah barang siapa datang. Dalam artian datang itu ya jasmani kita, fisik kita itu juga mau datang kepada Yesus. Yang secara sederhana ya
tadi 9.30 kita datang bersama-sama ke gereja ini untuk bertemu dengan Yesus. Fisik kita datang, hadir. Jasmani kita bawa datang. Walaupun dengan beberapa catatan, mungkin ada yang datang ke gereja pagi hari ini dengan hati yang bersukaria. Karena apa? Oh, saya udah lama nggak ke gereja pasar minggu, maka saya mau datang minggu ini ke gereja pasar minggu. Ada yang dengan sukacita demikian. Ada yang datang dengan hati yang ya udah biasa-biasa aja. Datang aja. Hari Minggu ke gereja syukur kepada Allah. Tapi mungkin ada juga yang datang dengan hati yang penuh amarah, penuh kekesalan, mungkin juga ada. Mungkin ada juga yang datang dengan hati, pikiran, jiwa yang merasa terpaksa. Tapi pada intinya jasmani kita, fisik kita itu datang. Dan itu menjadi kekuatan. Ketika dulu saya retret lalu sharing dengan pembimbing, Romo, saya datang ke kapel lalu berdoa, lalu meditasi, saya nggak dapat apa-apa, Romo. Nggak ada permenungan yang saya dapatkan. Saya nggak ngerti, nggak ada nilai-nilai yang ini susah bacaannya. Lalu Romo itu bilang apa? Nggak apa-apa, nggak usah dipikir. Tapi kalau fisikmu datang ke kapel, kamu datang kepada Tuhan, itu menjadi persembahan juga. Bukan hanya hasil doanya saja, bukan hanya permenungannya saja, tapi fisikmu datang ke gereja, itu menjadi kekuatan. Maka dari itu kita masih dengan rela hati datang secara fisik ke gereja. Terutama yang masih bisa datang. Kalau yang udah gak bisa tahan, yang sakit berat, yang sulit ke gereja, itu kita maklumi. Tapi kita yang sehat, yang kuat, kalau masih bisa datang ke gereja, itu luar biasa. Karena apa, saudari-saudara? Gereja adalah tempat yang paling enak untuk beristirahat, ya. Mungkin dari antara kita punya berbagai macam kesibukan ini itu. Bahkan untuk diam duduk 1 jam 10 menit itu sulit. Bahkan untuk hening sebentar 5 menit itu juga sulit, tidak punya waktu. Tetapi di gereja kita datang bisa kan 1 jam. Dan menurut penelitian, bagi Anda yang insomnia, yang sulit tidur paling nyenyak itu adalah di gereja. Dan spesifik pada saat homili pastor. Itu tidur yang paling nikmat, ya. Tidur sebentar, ketiduran sebentar, terus bangun, itu rasanya waduh, udah kayak tidur 2 hari itu Bapak Ibu, ya. Nih, saya yakin juga yang depan-depan sini gitu ya. Tidur paling nikmat di mana? Di gereja kan? Ya. Di mes nggak bisa tidur kan? Nah, di sini bisa tidurlah sekarang, ya. Atau bahasa rohaninya resting in the spirit, wah, beristirahat dalam Roh Kudus, wah, nggak apa-apa, ya. Artinya ketika fisik kita hadir, fisik kita datang ke gereja, kita dengan tubuh kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan di sanalah dia katakan, kamu gak akan lapar lagi kok. Jelas. Itu yang kita dapatkan dari roti hidup. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Spesifik datang ke gereja. Di Jakarta itu privilege-nya luar biasa. Kalau kita hari Minggu mau ke gereja, mau yang pagi jam 6, itu ada paroki. Yang misa pagi hari Minggu jam 6 ada. Mau siang dikit jam 7, itu ada juga. Lebih siang lagi jam 8 ada juga, tinggal kita datang pilih. Mau yang paling siang jam 11, setengah 12, itu ada juga. Nanti kalau pagi, aduh Romo pagi itu saya sulit bangun, masih car free day sebentar, olahraga. Sore boleh nggak Romo? Boleh.
Di Jakarta itu misanya melimpah-limpah. Keterlaluan kalau kita sampai tidak bisa ke gereja sebenarnya, dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Yang mungkin misa saya bertemu dengan seorang romo, nggak usah jauh-jauh, nggak usah di Papua, di Sulawesi, di Lampung. Itu ada satu kapel, satu paroki yang stasinya banyak sekali, dan misanya cuma bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Bayangkan, kita punya keistimewaan itu, kalau kita nggak pakai itu, kita berdosa kepada orang-orang yang di luar sana, yang pengen misa tapi yang nggak bisa. Saudari-saudara, itu yang pertama tentang roti hidup, kita mau datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bukan hanya sekedar datang, tetapi Yesus juga mengatakan, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi karena kepercayaan itu menyangkut soal pikiran, soal hati, kita merasakan mujizat roti hidup itu. Kalau kita nanti menyambut komuni, karena kita percaya itu tubuh Kristus, itu roti hidup yang menguatkan kita. Selapar-laparnya kita, ya, kalau minum makan tubuh Kristus yang sederhana itu rasanya juga jadi kenyang. Karena kita punya kepercayaan penuh. Maka saudari-saudara, 2 hal ini kita mau datang dan percaya kepada Yesus, Sang Roti Hidup